orang Bugis kan pakai tabak, pakai hintalo. Asal kami pula itu. Sengai salah dua Rasul isok di masjid ngadakan pakai tabak, pakai hintalo kan. Tambahi lagi. Apa aku tambahin pulang? Pakai banyu es. Banyu es itu ngarannya gelombang cinta. Jadi waktu MTQ tadi itu kami tandingkan banyu nang istilah kata ibu-ibu tuh suruh ngolah banyu, kami tandingkan rupanya nama gelombang cinta. Aku tak minum itu kayak apa rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan ufiya minal bala wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati para habaib yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati sahibul bait yang telah menyediakan tempat untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan rumah ini jadi perisai nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan rumah ini jadi saksi di hari kiamat bahwa kita berkumpul di rumah ini membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kami muliakan dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam membaca maulid burdah. Saya kebetulan malam inilah yang terdengar burdah. Alhamdulillah.
Kenapa? Sejuk hati dengar, sejuk hati. Nah, maunya juga di masjid-masjid istilah kata, baik kita di Sungai Salak, Pulau Palas, Tembilahan, ya maulidnya diganti-ganti lah supaya ceritanya tuh lebih bervariasi. Cuma nah nak membacanya tuh, tapi ada burdah ini tadi untung nah alhamdulillah nyaman didengar ya, nyaman didengar. Kalau orang dulu baca Maulid Al-Barjanji, Maulid Al-Barjanji dulu dibaca berkekancangan urat bulu peningian kita baca. Kenapa? Mikrofon dedek sikat peningian kita lah. Kelihatan urat baca di sini nah. Maka suara untuk kuat pulang tuh. Abtadiul imla umamai. Jahidin kuat-kuat. Ngapan disuruh kuat-kuat supaya telinga itu tumbus jahidin. Dua kali bangun umpat pemaulid bahari kada makanan juga belum. Mbak Isa mulai baca Maulid Al-Barjanji itu jam 9 bangun. Sudah kapah makanan? Belum lagi jahidin. Guring sekali lagi. Kami pulang guring. Sekali nang keluar bubur kacang ada. Dua kali hidung bubur kacang tadi itu kada timbul buburnya belum. Nah bahari, kada apa-apa orang bahari. Siang aja dah. Orang bahari. Orang Banjar baca Maulid Al-Barjanji, orang Bugis baca Maulid Al-Barjanji. Orang Bugis tingkat bupati lancar hafal Maulid itu hafal. Oh mau. Kalau Melayu lain lagi. Kalau Melayu membaca Maulid Al-Barjanji itu pakai nang apanya orang bahari dalam begendang lah. Mana? Lain tak benar. Pakai kumpang. Itu sudah nang pengantinan semalaman yang macam Maulid Barjanji. Ada kawakurin pengantin. Ada kawakuringan. Saya lihat di daerah Tanjung Tanjung Batu semalaman bujur-bujur memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila uyuhnya baru pulang,hendaknya bukan pena mulai pulang. Semalaman bukan main. Kayak itu rupanya orang-orang Tuhan kita pun dulu memberkahi kampung. Kita wah ini kelihatan juga sedikit. Pemohon itu kelihatan juga sedikit. Kurang mana garang jauh ceramahnya. Jauh ya. Dari Kalimantan Selatan, dari Jakarta. Nak melihat penceramahnya aja. Nggak melihat penceramahnya ya. Bukan nak ambil Mau'izatul Hasanahnya ada. Itu Sungai Salak. Sini kurang lebih itu aja. Nah, kadang-kadang kurang mendengar ngitung-ngitung aja belum tahu lagi. Kitab memang sama tapi pembahasan berbeda. Kadang-kadang kurang tuh kan tahu di hukumnya belum sini. Bentainya santai-santai aja. Ya itu nggak yang itu. Apa begini jauh ambil baik apa panas sini. Biar ada apa lah. Kemarin juga saya kurang mengadakan maulid ini macam-macam variasinya kurang. Kalau orang Bugis kan pakai tabak, pakai hintalo. Asal ramai pula itu. Sungai Salak juga suruh besok di masjid mengadakan pakai tabak, pakai hintalo. Tambahi lagi. Apa aku tambahin pulang? Pakai banyu es. Banyu es. Es itu ngarannya gelombang cinta.
Jadi waktu MTQ tadi itu kami tandingkan banyu nang istilah kata ibu itu suruh nolak banyu, kami tandingkan rupanya nama gelombang cinta. Aku tak minum itu kayak apa rasanya, tadi kan mengungkapkan rasanya. Kenapa? Tak minum itu langsung bergelora hati. Jadi esok kami tampilkan pulang. Tadi aku datang, oh tamu ibu-ibu tolong esok pulang buat gitu. Nang minuman gelombang cinta. Sesuatu dalam rangka bidan minum gelombang cinta. Mau hendak minum datang sungai salah esok. Nah, sekalinya pula ulun mengisi hari Rabu tadi di Pematang Lumut, Kecamatan Batara, Tanjung Jabung Barat, di Kuala Tunggal. Lain lagi modelnya. Kenapa dalam hatiku nih jambu, kedundung, salak di hadapanmu nih? Sangka kau nyuruh aku makan banyaknya itu. Rupanya talah berceramah disuruh dibagikan. Dihambur gitu. Dihambur. Nah, gula batu sewadah banyak gula batu. Rupanya gula batu tadi itu disuruh dihambur. Bagus juga. Kenapa maka bagus gitu toh? Kalau mulai ngantuk orang hambur gula nendang pilihnya mulai ngantuk, ambil nang buah kedundung tuh tabokakan. Rupanya macam-macam kampung tuh macam-macam ada. Kenapa apa? Demi cinta kepada Rasulullah. Ibet dulu aja kuning kan. Jambu nang lu tuh apa? Jambu, kedundung, buah salak, buah limau, kekanakan mengintai. Kekanakan tadi itu lambatnya Ustaz diambil ceramah. Rupanya ya bukan kata ceramah, nyata ngambil kedundung tuh. Ada nasa ikon bukah pada hulutah tadi rungkok. Mengambil apa? Mengambil buah anggur. Aku gak tinggalinya lagi. Itu variasi-variasi dalam pelaksanaan maulid. Kada apa-apa, biasa aja, bagus-bagus saja. Nah, dibagi pulang. Ada nang anak kedundung. Rupanya anak kedundung tadi itu Pak, nang ngidam-ngidam ambil kedundung supaya itu binian mau berak pulang. Berkat Nabi Muhammad. Nah, kedundung jambu, suailah ku jambu toh. Temilihan ini dia belum kayak itu. Karena anak tapi anak tuh kena suruh hendak kita berceramah ku jambu, kedundung, apalagi buah apa yang jadi dulu rujak tuh Pak, antimon. Oh itu kan. Maka bermacam-macam variasi dalam mengadakan peringatan maulid. Maka mudah-mudahan semuanya itu menuju keberkahan yang kita harapkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak cara-cara yang semacam itu yang dilaksanakan itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya dapat berkah. Nah, nang ada pakai hintalo tadi tujuan bagus, ada apa-apa. Nah, ada pakai hintalo, ada pakai nang wadai, itu daerah pengalihan. Aku ketujuh benar. Kenapa? Pasti nang bicara makhluk buat wadai hintalo. Wadai seloyang. Itu pulang rumahnya. Maka oleh sebab itulah keberkahan yang kita harapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita ini berberkah. Kita ini mun hidup berberkah, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ada manusia yang ada berberkah, kasihan aja yang ada berberkah nih juga. Bercari uyuh dari subuh turun sampai ke maghrib, tapi habis kada karuan kita harus. Ini kada ada keberkahan dalam usahanya. Makanya usaha berberkah, umur berberkah,
dan apapun yang kita laksanakan semuanya berberkah, dan mudah-mudahan berkah itu diturunkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada malam hari ini saya tidak banyak bercerita, sedikit aja mensawat anak buting jadi diam, mengkode sawat ketiga buting jadi diam. Ada satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam sebagian makalah beliau mengingatkan ada 6 perkara yang menakutkan yang semestinya menjadi perhatian dalam kehidupan ini. 6 perkara yang menakutkan. Maka takut itu kenapa? Karena ini perkara memberi efek kepada diri kita. Takutan kalah kah? Untuk takutan kalah dosa 4 bertanding. Dosa 4 bertanding. Makanya yang pertama kata Sayyidina Utsman, ahaduha min qibalillah ayyakhuza minhu al-iman. 1, takut apabila iman kita dicabut ketika sakaratul maut. Ketika iman kita dicabut ketika sakaratul maut atau mati dalam keadaan tidak membawa iman, ini yang kita khawatirkan. Ini kita khawatir, Pak. Tidak ada jaminan kita nih bahwasanya dicabut husnul khatimah tuh, tidak ada jaminan belum. Cuma kita hendak menuju kehidupan kita tuh supaya istilah kata kalau kita lakukan ini yang kita lakukan, diantaranya membaca 7 Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah selesai sembahyang Jumat, ini orang nanti insya Allah matinya bisa dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Cuma kita Jumat tuh boleh. Mana sawat baca lagi? Paling-paling Haji Adul lagi, Haji Dahlan, Haji Umar, Udin, Alan, Ujang, itu nah lagi nanti sapa hadapan lagi. Nang lain, kalau mana belikan sudah. Makanya tulang paling lambat, kulit paling lakas. Tuh di mana tak? Tuh di mana mana? Santai aja. Belum juga lagi dia azan. Belum azan, santai, berkuat. Makanya kita wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali melainkan dalam keadaan Islam. Khawatir kita nih Pak, ini yang kita takutkan. Kalau kita nih mati dalam keadaan beriman, maka ini kita banyak tamanong bukan tamanong diam kayaknya nih, tamanong memicik handphone, rupanya berjudi online. Aku kalau sedang berjudi online tadi mati. Kalau menghampas lacak mati, ada juga masih takajut, putus jentong, ada juga itu sebabnya. Ini kan deh, Pak mati. Khawatir. Maka banyak lah ini senyum kadang-kadang dia nonton. Dihiyau bini gini, oh iya bulikan. Oh iya bini bulikan. Semat lagi siang kadang-kadang nabi ini kada tahu rupanya penjadi online. Nah banyak ini di mana-mana aku ini melihat bila ada signal ada tak
lihat. Aku mendahkan nada ingat nada ingat apa usah suruh ingat. Makanya kita nih hidup tuh diberi Allah penyakit. Bila sudah diberi Allah penyakit tuh Allah mengingatkan lawan kita. Nah ada suatu penyakit nih, kadang-kadang aku memakan kambing tuh kambingnya aja lagi. Yes. Kolesterol bang ya, jadi aku nih kolesterol. Jangan. Ini mati itu bukan karena kolesterol, karena dicabut nyawa maka mati. Dicabut nyawa. Nah, makanya tamamun ni'mah al-maut alal Islam. Kata Sayyidina Ali, sempurnanya nikmat itu mati dalam keadaan Islam. Bila kita mati dalam keadaan Islam, mati kita dalam keadaan la ilaha illallah, sempurna kematian kita. Sempurna. Maka Sayyidina Ali mengatakan tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Sempurnanya keimanan mati dalam keadaan Islam. Khawatir Pak, kita khawatir. Makanya kan orang-orang tarekat itu dilatih terus, dilatih berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mati kita nanti di akhir kalimat kita menyebutkan la ilaha illallah. Nah aku khawatirnya ketika kena mati itu kena tak timbak mati awak. Maka oleh sebab itulah hati-hati, kita hati-hati. Makanya kita selalulah merendahkan diri, meminta kepada Allah supaya kita nih dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kali ingat kita berdoa, jangan kali ingat kita berdoa apalagi kita sudah doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hayatku ini dengan kebaikan. Mudahan Pak, ini aja yang kita harapkan karena kita khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani min kibalil hafazati ayyaktubu alaihi ma yufdahu bihi yaumal qiyamah. Yang kedua, kata makalah Sayyidina Utsman ini kuburannya sebelah luar dipakai, sebelah luar. Kalau istilah kata kuburan Sayyidina Abu Bakar di kandang toh, di kandang nang kayak emas toh. Jadi ulun bulan ini kebetulan akhir daripada 10 Maulid itu kebetulan diizinkan masuk ke dalam raudah itu. Ini keluarnya dari kuburan sebelah luar itu. Aku betis sakit ini gara-gara 3 hari sebelum berangkat ke Makkah dirabahi bunda. Kada sakitnya belum Pak, sekali di Makkahnya timbul sakit. Apa kada hingga tawaf waksa upah, tapi upah nyaman pulang berduduk di kursi roda. Cuma nunjuk aku tua kasihan. Jadi aku biasanya deh menunjuk mendorong orang yang sebesar Ayu Takwid biasa lapaknya. Cuma bapak agak berat sedikit. Keberatan saja. Tapi ya.
ketika di Raudah tadi tuh hari sekitar imbah juhur, kami itu boleh masuk imbah juhur. Wih, ini kalau pada pakai tasrih rupanya kan boleh masuk lagi ke situ. Pakai aplikasi matikannya deh. Kadang lagi, maka pada ketika itu berjalanlah kami. Bagaimana berjalan? Aku mungkin berjalan, betis nih sakit. Kalau pemundukan kami itu bukannya jauh dengan Raudah tuh. Kalau lurus nah sampai. Cuma karena diputarnya Pak, diputarnya sehingga jadi jauh. Sekalinya aku lihat beribu manusia berantri di situ. Jaku bila kau masawatnya nih bertamuan nang sini. Ada cuma dengan putus harapan. Saya biasa istilah kata waktu di Mekah Madinah baca dalail, mudahan aku natap Rasulullah nih baca dalail, mudahan aku dapat kemudahan. Ketika itu Pak, setelah sampai di situ rupanya seperti laskar tadi menunggui kami. Tasrih kami belum keluar rupanya. Ada tukang uruskan. Setelah keluar tasrih tadi itu pas dapat undian yang terakhir. Antriannya, oh my, berkilo-kilo lagi. Bila jadi ini karena udah nenek. Sekalinya berjalan dipanggil oleh nang laskar. Pang. Ujar kita bebarak. Ketika bebarak dibukakannya jalan. Anta tis'ah, engkau 9 orang. Naam, 9 orang. Buka, suruhnya masuk. Pembimbing kami itu heran, kenapa kita nih? Maka disuruh lakas kayak nenek. Dia pun jangan kenapa, berjalan aja kita langsung. Berjalanlah kami ke ruang tunggu tadi toh. Ketika berjalan ke ruang tunggu tadi toh, aku nak budi. Kenapa aku lambat berjalan? Betis sakit. Maka hari panas. Jadi sampai ke situ rupanya nak tukang ambilkan baju jam-jam tuh kemudian aku. Yang kemudian. Kuda juga. 2 cawan juga. Dua cawan. Ambilkannya 2 cawan baju jam-jam minum lah. Kudanya pulang. Ada lagi aja kok, uyuh dah 2 cawan gitu kan. Duduklah aku di kursi. Setelah sampai masuk ke dalam, aku kan dilipat betis kulit. Jangankan dilipat digerak-gerak aja kali, dilipat apalagi dilipat. Bawalah kursi, sekalinya kursinya hilang. Karena kebanyakan orang di mana-mana kursi tadi toh. Habis aku Pak akan diikat sembahyang di situ. Bila sembahyang, jumpa balik. Lalu aku berdoa nara di situ. Dulu 2014 aku berdoa juga, tapi doa aku pakai bahasa Banjar saja. Kenapa Ustaz maka pakai bahasa Banjar? Kurang Arab banyak dihiga sudah. Kalau kota model sedikit dua lekas takabul. Apa doanya? Ya Allah ya Tuhanku, aku datang yang pertama kali dan aku minta kepadamu ya Allah 2 kali 3 kali aku datang ke sini. Dah. Mbah tuh pulang ya Allah ya Tuhanku 2014 ini aku nyetor haji. Dah diri aja kok. Kita bulan 1 ulun bulik dari umrah itu 2014 pas kebetulan bulan 9 kabul kawa aku nyetor haji sudah tapi belum keluar 2014 bulan 9 aku nyetor haji. Lalu timbul pulang 2023 gratis pulang umrah. Dulu gratis umrah, yang ini gratis pulang umrah. Banyak kabul doa tuh. Nya bawa sebenjar Bang. Jadi aku kemungkinan malaikat tuh lain sedikit doa nih ya. Jadi telahin doanya sedikit, anjak pihak dikabulkan nya. Nah, dan ini pula aku berbahasa Indonesia haji juga berdua sebanjar saja. Nah kawanan aku saat aja dapat 9 rakaat sembahyang.
Sembahyang apa aja kok sembahyang tarawih lah. Aku lah ya kau yang penting sembahyang ayo aja kok. Nah aku lah sembahyang kursi deh. Kursi hilang tuh mencari kemana kursi. Bila rukuk pak bersujud lihat bangun lagi. Terpaksa berdiri berdoa. Setelah berdoa selesai berdoa keluar aku. Tapi nang ini dua ini dan namadakan dulu kok. Belum takabul lagi. Sekali keluar tuh kamu Banjar. Nah, inilah orang Banjar hebatnya lah. Orang Banjar ini kita sering hebat. Orang Banjar bukan suah dah rugi. Disuah orang Banjar rugi. Gugur di Honda. Untung gak ada patahnya. Itu ada suah rugi di orang Banjar nih. Lalu tetabulah orang Banjar oleh laskar tadi. Tarik. Banjar kan paham tarik itu kan berjalan Banjar nih tadi itu kan tariknya bertali kandang itu tali usangka Banjar tadi itu tali ditarik tarik Banjar dekat laskar haram manja tadi nyuruh narik rupanya kan orang tadi itu laskar tadi jangan berdiam di situ berjalan orang Banjar kan paham suruh tersangka suruh narik tali ini betali ini pak betali dong mau tariknya para kinangan para laskar haram aja tadi nyuruh narik haram pulang. Itulah kehebatan orang Banjar nih. Maka orang Banjar nih kada sebuah rugi untung taros untung karam di laut ya untung aja aku bisa berenang pulang untung itu masih karam di laut sudah habis tenggelam. Apa jawabnya orang Banjar? Untung aja aku bisa berenang orang Banjar dah suah rugi untung taros. Makanya orang Banjar ini bila di padang orang Jawa nya sorangan tuh Banjar tuh tahan dipukul lah ini jadi ketua RT dah kisah di Hulu orang Banjar datang ke Hulu. Ketika datang ke Hulu nih ada sebuting kayu tuh sekong di dalam abang. Datang orang Banjar tengah pelipitan orang Banjar dah. Jadi siapa yang bisa nebang kayu ini ya kami angkatlah sebagai datuk nanti semua. Jadi orang Banjar cecubaan lah orang Banjar ini kan tetap terbakar tapi sombong deh pakai cecubaan lah tapi kemudian syaratnya syuting aku ini mau nabang kayu itu kada boleh dilihat. Jadi orang cemana pula kalau dilihat dia kada merabah. Jadi nanti saja dia kalau sudah tumbang baru boleh dilihat. Banjar bantu dah kayu toh serbantu bagaimana akal hidin bukannya berilmu pada turunlah hidin dari rumah bawa hidin kapak. Setelah bawa hidin kapak sampai ke tang situ buka hidin baju buka hidin salawar bertelanjang hidin. Rupanya jin yang di kayu tadi melihat orang bertelanjang takutan jin bukan jin dong jin harap berdakwah lagi ini tabang jin juga lah. Alhamdulillah rabah kayu tadi udah rabah pasang din salawar black pada kaden rabah dari din kayu toh. Itulah orang Melayu melihat tinggi ilmu orang Banjar ini. Jadi berdiam makanya kada boleh dilihat itu dah telanjang. Orang Banjar ini bakalnya lah bakal sebenarnya mun ada nang angker-angker tuh bertelanjang hasil toh kedua nih betul anak timbul puluh kota beranak pulang. Nah
Pagi berapa dana? Menjam nih. Oh, orang jam 10 dah. Mat lagi lah. Yang kedua, takut apabila malaikat hafazah mencatat amal perbuatan yang membuat kita malu pada hari kiamat. Takutan kita, Pak. Ketika malaikat itu mencatat amalan kita, aduh, ditampilkan nanti di hari kiamat amalan kita. Oh, ditampilkan, seluruh manusia melihat amalan kita, supan kita. Makanya fuduhud dunia ahwanu min fuduhil akhirat. Malu karena ditunjukkan aib di dunia lebih ringan dibanding daripada malu karena dibongkar aib kita di akhirat. Kalau di dunia ini dibongkar orang aib kita gampang, berhilang dari pilihannya, ampe supan awak. Saya nunggunya dan lagi kita lihat, dia hilang dia. Ampe orangnya mati, hilang. Ini 2 bulan karena timbul, ampe orangnya mati. Tetapi di akhirat, nah, mata terbelalak semuanya melihat kelakuan kita di dunia, dicatat oleh malaikat hafazah. Nah, dilihat semuanya, ditonton. Ya, rupanya Ustaz Dermawan gini kelakuan. Nah, amto. Banyak kelakuan, netengi janda umpama. Umpama. Nah, ini umpama aja nih. Oh aja, kayak mau bujuk-bujuk ada apa? Ini ada lagunya Bang Lahi. Naik sepeda, mati lampunya. Aduh, nah Tuhan itu tahu aja jadi. Kurang lebih aja selera. Nah, umpama nih Pak, umpama itu orang seberataan orang ini rupanya kelakuannya, malunya bukan main kita di akhirat nanti. Nah, ini yang kedua, mudahan ketika nisfu Sa'ban tuh kecuali 10 orang yang kada Allah ampuni dosa-dosanya itu 10 orang yang kada diampuni malam nisfu Sa'ban tuh. Yang lain Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Mudahan kesalahan-kesalahan kita Allah hapuskan. Amin. Allah coret. Amin. Tak dicoret, ada lagi kesalahan. Nang dulu kita buat manjati nang kuini orang kelihatan aja sih toh. Dihapuskan. Berkatnya nisfu Sa'ban. Mudahan Pak, mudahan. Yang ketiga, wasalis min kibalis syaitan ayyab tila amalu. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman, takut apabila amal-amal saleh yang kita lakukan dirusak oleh syaitan. Kita ini bila beramalan pasti setan kada tinggal diam, pasti dah. Contohnya aja nak bersedekah, coba nak bersedekah di dalam dompet kita tuh bersedekah duit 100, duit 50 selembar, duit 20 nya duit 30 udah selembar, duit 10, duit 5.000, duit 2.000, duit 1.000, hendak kita ambil yang 100 tadi. Apa bahasa setan? Sayangannya aja setan. Nanti ini cari duit pinang murah. Ya, tuh. Maunya kita tuh kadang-kadang nanti keluar kira-kira yang mana Pak? Di antara yang 100, 50, 20, ya, 10, 5.000, 2.000. Yang mana kira-kira nanti keluar? 2.000. Mama. Kelas kita nak masuk surga nak mantap.
2000 tuh masuk hotel aja ada kawa belum. Setahun kita kalikan, setahun berapa? 360 hari. Kalau nya 2000 aja, sehari 2000 berapa duitnya? 720 dua malam juga di hotel. Tuh nak ada VIP dah, nang VIP. Nah, bapak kita nak masuk surga nang bagus. Ini kadang-kadang udah nak dia kumpul para nabi, para orang-orang soleh. Amalan awak kayak apa? Kita ni mun beramalan, hei, sakit aku melihat. Ada usah banyak. Contoh saja sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kan di Tembilahan ini banyak masjid surau. Bila ada imamnya tuh model Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lalakian dia 8 rakaat 10 rakaat hilang seekor. Lakiannya kalau banyak bunyi dia mun bebinian maka dia bebinian banyak utuh esok tulak tarawih pulang menang ini jadi imam kada lagi mesinnya aja. Napa lam het mun ada nang lakas maka kita mun sembahyang tarawih itu bisa benar iblis itu menggoda kita. Allahu Akbar, kari ngerakungan puji iblis, cindol makan anak. Rupanya ingat kacin cindol itu contoh. Kadang-kadang kita ini dah nak makan sebelum tarawih itu dah nak makan, mbah tarawih aja makan banyu ditinggal di kulkas makan enak. Ternyata anak awak nih tarawih juga, tapi anak awak ambil tarawih nang agak telakas sedikit. Pasti kita sambil tarawih nih, decan habislah nih banyu anu nih. Itu bahasa hati kita. Makanya amalan kita tuh dirusak oleh iblis, karena iblis kada senang dengan melihat kita beramal tadi itu, supaya amal kita diterima tuh dirusak oleh iblis. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada menyebutkan sebagian aulia Allah menyatakan amalan itu yang selamat itu butuh kepada 4 perkara. Mun hendak selamat daripada iblis tadi itu butuh 4 perkara. Yang pertama butuh kepada ilmu. Harus kita berilmu dahulu. Bagaimana kita menetralkan hati kita ketika beramal supaya netral hati kita. Mun kada berilmu selesai. Apalagi mun nang bujang-bujang nih kena mun beramal, apalagi di situ calon mertua ada. Lalu anak ajan sekali 4 ajan, rajin ajan di situ. Mantap suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujau abahnya nang bebini to, bagusnya lihat suara si Ridwan dah. Dalam hati baru tahu dia calon nak tomo nih. Minta pun puji. Itu di hati toh, muncul di hati. Kau usah nangis istilah kata, ada usah tak. Cek katanya kan dia pendahulu kami anu pada kau. Iyalah cek. Iya aja. Itu timbul di hati. Mun itu dah aja menjadi lakimu buntung kau dah. Kenapa maka buntung? Sembahyang lihat rajin. Lihat ajannya haratnya, suara harat benar. Untung. Padahal tadi itu rupanya
Talah menikah ada suaka surau lagi. Nah, makanya butuh ilmu. Cuma wah ini orang amalan mau ditampilkan, tapi ilmu kan tapi hendak menampilkan. Mencari ilmu tuh orang nawah ini namuler. Di pengajian-pengajian tuh banyak kosongnya daripada berisinya. Macam-macam sudah cara guru-guru nih, ya, supaya orang tuh mau datang ke pengajian. Aku pun juga bermacam-macam cara juga. Kami di Sungai Salak itu bila subuh Jumat adakan pengajian, adakan dulu sembahyang subuh, langsung sujud tilawah, sujud sajadah. Ketika sujud sajadah tadi toh mbah tuh hanya pengajian hanya makan nasi kuning. Alhamdulillah mau banyak orangnya. Aku sebutin lagi hendak usahakan. Ada kulihat di Kota Siak. Di Kota Siak itu ada ATM beras. Pemilihan dia dilakukan belum ATM beras. ATM beras itu harganya berapa? Kutanya bupati itu 13 juta. ATM beras itu kayaknya siapa yang dapat nang ATM beras tuh nang berhak tuh dapat subuh nara mau keluar. Jadi bila dimasukkan ATM tuh keluar 1 kilo beras, diandak di dalam. Kalau diandak di luar orang ada sembahyang ambil beras beli lagi. Ini aku mau ada duitnya rencana anak ulah juga biar kita bangun dia bini bangun. Dia lagi ngapa? Sembahyang subuh beras dia lagi isoknya. Itu rajin tak tulakan ke sembahyang subuh tuh. Nah, bila cocok si tetap kadang mau lebih pulang tuh tetap 1 kilo keluar langsung lawan kantong-kantongnya. Jadi bupati itu bercerita lawan ulun berapa pak alatnya aja kok cuma 13 juta Pak Ustadz ya. Cuma nih bupati parah cuma aku makan tergigi menjelak mendengar. ATM-nya Pak dia nanti di reset Pak, dia di reset nanti ATM-nya tuh siapa yang berhak menerima. Jadi orang dapat subuh. Pak Ustadz ya. Semenjak itu subuh ramai terus Pak Ustadz. Jadi udah tahulah ikhlas apa adanya. Yang penting datang subuh sembahyang yang mau beras tuh keluar. Bila kalian mau sembahyang kan mau keluar. Itu pulang hebatnya. Mau cuma ulah temilihan lah. Tapi di dalam masjid ulahnya. Mau di luar masjid, jangan. Jaga kawan, Mbak Bir belikan lagi. Ya, itu di Siak sudah dilakukan seperti itu di masjid-masjid. Jadi kami Sungai Salak cuma dapat membagi nasi kuning hanya nasi kuning. Ini rencanaku imbah nang bulan ini rencana setiap maghrib hendak ulahkan penyu panas, sediakan teh, kopi, pokoknya ya teh, kopi, gula. Jadi ketika pengajian lo hendak minum kan. Nah, lebulah itu kan. Karena bila habis bisa nukar seorang. Iya, ini kayaknya kan hendak minum teh habis ya. Padahal lawan panitia, si panitia habis duit. Mungkin kita tukarkan aja. Kalau ujungnya tak keluar dulu, duit. Alhamdulillah maunya nyumbang. Kayak nasi bungkus tuh aja. Di mana Ustaz dapat duitnya aja? Cukup duitmu Pak. Yang kau makan tuh duitmu. Kan duit kuda juga. Mau caranya Ustaz ya? Itu Pak caranya aja kok. Mau takor, tadi mau takor Pak belum? Kan mau takor dah. Bila ada takor sih kok ada nama nyumbang. 120 bungkus kami mau ulah nasi itu. Setiap subuh Jumat atau setiap Jumat. Mbah pengajian ambil nasi boleh, ambil nasi boleh, ambil nasi boleh. Ada juga bakal kekanakan sorongnya. Tadi sembahyang ambil kekanakan boleh, ambil kekanakan boleh. Heran aku melihat ada yang 3 bungkus ambil, jadi kok gajah banyak dan abah mama. Nah, makanya yang pertama butuh dengan ilmu. Makanya beramal-amalan ini rupanya
hendak ada pancing-pancingannya. Sesuailah di Jawa itu. Di Jawa itu rupanya ada masjid juga yang saldonya kada suah banyak. Bila talah sembahyang sayur bersedia. Nah, ada yang ambil sayur dan kita sini belum lagi sampai kayak itu. Tapi mudah-mudahan lah kawa kayang itu juga. Kawa kayang itu supaya nak kata hendak Tuhan ndak datang. Lalu aku bertakon di siang tadi, dari mana dananya Pak? Jawab, dari Basnas Pak Ustadz ini. Dulu ketika saya mulai jadi bupati cuma 2 miliar Pak Ustadz ya Basnas itu. Jadi sekarang sudah 30 miliar Pak Ustadz. 30 miliar ya sudah. Wah, alhamdulillah gitu. Makanya suayanya wani setiap masjid tukarkannya ATM beras. ATM beras. Makanya lu di Banjar tuh bila datang pengajian unjuki amplop. Bila datang unjuki amplop. Bila datang unjuki amplop. Apa kada rajin orang detengan. Mungkin kita sini sawan kayak itu kada muat wadah kada muat. Yang kedua, karena amal tanpa ilmu tidak bisa tegak. Yang kedua adalah butuh kepada niat yang benar. Maka setiap beramalan itu perlu niat yang bujur. Jangan niat kada bujur. Bila niat yang bujur, dunia empat kita. Bila niat kada bujur, ada can. Ada can. Baca ramah nih jangan rupanya hendak niat yang bujur. Jangan niat hendak mencari macam-macam. Bila niat mencari macam-macam, dapat macam-macam. Dapat macam-macam. Niat hendak bujur di hati rupanya. Jangan niat hendak ada bujur. Makanya aku tak coba sudah jauh tolak baca ramah. Jadi dia perguruan ingatlah kenalah untuk laku ceramah itu dia bawa duit, jangan kadang membawa duit dia insyaallah sakalanya tulak memang bawa duit taruh sako bagi orang alhamdulillah Pak tulak sekitar situ 50 beli 50 pakai speedboat bagi orang 47.000 imbah tuh nang kedua tuh undangnya pulang kok mau ya datang lagi ya ayo aja kok datang pulang ikhlas apa kada aku dalam hatiku 47.000 pulang anak aku banyak ada lagi adalah ini rupanya dengan ada niat mencari macam-macam semacam saja niat mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya itu saja. Nah makanya perlu niat yang bujur. Kawin anak niat nang bujur jangan niat nang sebuting to bila niat bujur nang syuting itu dapatnya juga bila niat nang itu aja bisa besar tupang melihat bini to muarnya melihat bini kenapa? Karena niat ada bujur tapi kalau niat bujur menjalankan sunnah Nabi an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni siapa yang kada suka aja Nabi dengan sunnahku kada tak masuk golongan aku maka kita nikah tuh sunnah jadi jangan lambat lagi ini sudah Israel lawan Palestina berhentam bulan hati kita kalau mau perang ketiga habis ngalih kita kan berkawinan kalau pecah dari situ nanti perang ketiga kalau hati-hati iman ada yang belum kawin lah kasih mau kira kada berduit jual kabon jual tapi niat bujur jangan niat hendak mempermainkan bebinian ada juga niat kadang-kadang hendak mempermainkan bebinian sian bebinian itu jangan dipermainkan sanjung awak menyanjung aja masih bisa sarikinya apalagi ada sanjung kayak apa aja hebatnya laki bisa sariki bini saya di Umar aja suasana sariki bini saya di Umar apalagi kayak aku
Sayyidina Umar ketika suatu masa ada orang anak mengadu orang Sayyidina Umar tentang buruknya akhlaknya istrinya, sampai ke rumah Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar juga karena sariki bini. Keluar Sayyidina Umar, ngapain Sayyidina Umar? Nak mengadukan istriku, tapi ku dengar dia bini pian kian sarik. Wahai Sayyidina Umar, marah aja Sayyidina Umar, nya uyuh sudah. Ngapa kada uyuh dekat tapas inya memasak inya, apalagi han semuanya inya. Nah mereka duduk baru ku iran laki ya. Tapi itulah tuh kenal pahala bebinya tujuan, tapi ikhlas. Gak ada ikhlas tuh fakta bisa marungi bini. Maka bebinya ini bila sudah marong, sebelah rumah tuh pada nyaman dijejak lagi pak. Bujur kan dari Tuhan kan. Nah Tuhan ini kan paham benar juga. Bila bini tuh marong, sebelah rumah tuh pada nyaman dijejak. Awak berjejak di rumah tuh asa ulir. Jadi bini mah, datang apa pulang na Tuhan ya. Nah, tuh kada lawas dawat ah, nak keluar pulang. Maka bini ini awak keluar salah, berdiam di rumah saliginya. Jadi ini mana kananya? Tulak bawa munjun pak, tulak bawa munjun, boleh bawa nang pulang, pas pulang. Tulak munjun, pitutuh hadapan kuikong. Boleh kuikong bawa pitutuh. Jenang bini genal umpan daripada tulak rokok sabungkus, benyukula sabutol, 50.000 habis. Depan dua ikong pitutuh. Hei, anak. Tapi mau boleh membawa harwan, kenal harwan tuh pulang. Tapi harwan itu kan menunjukkan depan tukar di pasar banyak. Yo akal lah pak, supaya jangan sariki bini. Pak, gunanya aja harwannya, mepengnya nariknya abah mau aja. Teh tak, nak luka tangannya tadi. Yang ketiga, butuh kepada sabar dan ketenangan. Rupanya membamalan ini butuh sabar, butuh ketenangan. Jangan kita beramalan itu kada sabar. Bila beramalan itu kada sabar, nah ini pak. Kita ini kadang-kadang bila dapat amalan pak, dapat amalan hanyar, reklaminya harap. Nah mereklamikannya nih harap. Bila kau beramalkan ini, tidak lama kau akan pasti kaya. Amalan yang awak terdahulu tuh yang sudah dalam sumur awak atau hilang amalan awak tuh, nah hanya dikurang. Makanya amalan tuh nang paling baik nang mana? Amalan yang terus menerus kita amalkan. Itu nang baik. Kita ini kadang-kadang tuh kayak model sampo juga. Sampo tuh kan belanja iklan, nih hilang langsung ketombe. Rupanya gundul kepala. Pakai sampunya tuh rupanya kepala utang ampe aja sebenarnya makanya perlu kesabaran, perlu sabar hidup di dunia ini. Jangan kita tergesa-gesa hidup di dunia ini. Nah tergesa-gesa tuh ada beberapa macam juga pak. Bayar hutang tuh boleh tergesa-gesa ya, nguburkan mayit boleh bergegasakan. Jangan sampai tanang aja esok yang kita nguburkan, tanang aja esok habis berbau ke karuan. Makanya nah yang keempat, butuh kepada niat yang ikhlas, niat nang bujur dan niat yang ikhlas. Ikhlas nih pak tergantung di kita masing-masing, kayak apa kita menyikapi ikhlasnya. Ada orang 200.000 300.000 nya bersedekah, ikhlasnya ya ikhlas ada suatu genangnya. Kita 4 kayaknya 2 minggu tergenang. Hei ya, juga tukarkan ke bulan dulu banyak depannya.
Ini pama. Jadi tergantung orang-orangnya juga lah, nak ikhlasnya model kayak apa menyikapinya. Kita 2.000 ikhlas, tapi bila 10.000 bisa terbayang anak guring. Nah, anak terguring, pak terguring. Ya sayangnya 10.000 tadi. Kadang-kadang banyak pulang persangka. Sampaikannya juga aja. Ya jangan ketua masjid aja makannya kanan aja pulang. Nah, itu kadang-kadang iblis menggoda. Maunya kita tetap. Bila sudah kubuat, aku udah tahu lagi lah urusan bungannya lah lagi. Makanya Pak, membawa wakaf tuh supaya jangan dimakan orang, bawa wakaf barang sama sekali. Apa dibutuhkan di masjid itu? Misalnya samen, datangkan samen, aku nukarkan samen 10 sak, insya Allah. Kadang kalau mau makan orang samen tak, insya Allah. Tapi kalau masih samen habis penjara. Loh, jadi rupanya bujur juga dalam hukum untuk membawa wakaf itu berupa benda. Kalau berupa benda, yakin sampainya. Apalagi mohana bagus, pasir, pasir. Jadi ulun Sungai Salak tadi sebelum berangkat mau umrah, mau melebarkan masjid itu, karena masjid itu setiap sembahyang Jumat sudah kada muat lagi. Bila sudah Jumat kada muat lagi, tah kau banyakkan orangnya kan, tah masjid itu kahalos. Udah tahu juga dulu muat aja. Wah ini kada muat lagi, ditambahlah sebelah pulang. Ada orang bawa kap 70 juta. Ada pulang, telah kami bangunkan, telah kanopinya. Ustaz aja. Aku pulang keramiknya Ustaz lah, dia boleh deh. Wah coba boleh benar. Berapa keramiknya Ustaznya? Keramik granit sekitar 150 kotak lah. Marah aku serangan Ustaz aja. Aku tuh arai dia nerima, cuma aku minik ulahnya. Apakah ada minik keramik itu bukan kawan dilikitkan lawan liur. Paksa pulang cari samen lawan pasir. Jadi dia kekawanan bapak Ustaz ya. Dia pun coba dileskan di grup WA atau diumumkan kayaknya di masjid. Siapa anak menyumbang pasir, nak menyumbang samen, kami siap menerima. Alhamdulillah. Ustaz, aku setengah mobil pasir. Ayo. Ustaz, aku 3 sak samen. Ustaz, aku 2 sak samen. Alhamdulillah. Sampailah sekitar 70-an sak. Alhamdulillah selesai sudah Pak. Sudah selesai. Nah, rupanya umat Islam nih pantang digawil lah rupanya. Pantang digawil. Asal bujur kita menjalankan, umat Islam nih rupanya kada mau dan membiarkan. Maka dosa takutan kita menjalankan agar rumah Allah itu jangan takutan kita. Cuma minik berapa? Minik itu wajar aja minik. Tapi rupanya banyak aja yang mau membantu. Jadi yang membentuk keramik itu pulang lah. Kayak ini kawan nyambat. Namun itu saja bentuk seminggu hujan dari atas Sungai Salak naik. Semangat membentuknya. Pilihnya nyumbang mah ibu juga. Sekalinya nang ini kita doakan mudah-mudahan inya. Jadi bila ada acara-acara kami undang. Apa Ustaz yang undang nang itu? Kata Bapak aja kita undang aja. Mudah-mudahan ya terbuka hatinya. Sekalinya 150 kotak. Mudah-mudahan Ustaz aja jangan hujan seminggu pulang. Kau bang aja menyambat itu menyumbang seminggu hujan. Nah, maka mudah-mudahan Pak dengan niat yang ikhlas ini yang ketiga tentang masalah supaya kita beribadah jangan sampai ibadah kita dibatalkan oleh syaitan. Yang keempat, cukup sampai di sini. Sadang dah di jam 10 lewat 16 menit. Aku malam ini bisa hendak lekas beli Pak. Kebetulan Pak Guruan datang ke rumah. Jadi Pak Guruan datang ke rumah, besok mengisi acara di Masjid Besar Sungai Salak. Jadi hidin ke malam di rumah kok. Tadi aku beizin, Ustaz aku beizin ya kok berceramah kata pilihan. Ayo Haji Hidin.
Tadi aku telepon para Sungai Salak sudah. Ya aku naik aja ke rumah tuh sata. Kami sediakan kamar sudah kan. Hidin datang lewat orang rumah pulang. Anu rumah Hidin semobil. Jadi malam ini cukup saja mungkin sampai di sini aja penyampaian ulun. Lebih dan terkurang saya pribadi mohon maaf. Lagi pula ulun mengundang pian-pian nah semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang silah kata tidak berhalangan, tidak kesibukan, besok kita kumpul di Masjid Besar Sungai Salak. Insyaallah Pak, kami sediakan minuman gelombang cinta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.